Ini rekaman pertamaku dan awalnya aku bingung kenapa aku harus rekam ya. Tapi rasanya kalau nggak direkam kayak ada yang terpendam gitu. Jadi semua ini dimulai dari beberapa hari yang lalu. Aku ngelakuin rutinitas aku kayak biasanya. Tapi lagi ngelakuin itu semua, aku kepikiran kayak kita hari ini beruntung ya. Kita bebas ngelakuin apa aja, gak rasa takut. Bahkan gak cuma di dunia nyata, tapi sampai dunia maya kayak sosmed pun itu udah sebebas itu. Dari anak-anak yang berangkat sekolah dengan tenang, sampai orang dewasa yang pulang dari kantor dengan rasa tenang juga. Semuanya kelihatan normal, ya memang udah seharusnya begitu kan. Semua ini berjalan dengan aman sampai ada di hari dimana aku mulai mendengar suara-suara yang menurut aku asing. Telah lelah oleh kekerasan. Banyak darah dituntut percuma. Rakyat dibodohi. Aku mulai catat kata-kata yang sekiranya aku ingat dari suara-suara itu. Suara-suara itu ternyata punya cerita. Tapi ceritanya bukan cerita bahagia, melainkan cerita tentang pertumpahan darah. Tragedi tahun 1965 dan juga 66 itu merupakan tragedi salah satu yang terkelam dalam sejarah negara kita. Tragedi ini dipicu oleh peristiwa sebelumnya yaitu G30 SPKI, lalu diikuti oleh pembersihan massal terhadap masyarakat atau orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau punya koneksi dengan partai komunis tersebut. Tragedi ini tuh bukan bentuk dari gimana hak-hak asasi manusia itu dilanggar. Hak-hak masyarakat pada saat itu diremehkan dan udah gak ada nilainya. Karena pada saat itu operasi yang katanya pembersihan besar-besaran itu terjadi di mana-mana, di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan juga di Pulau Bali. Makanya peristiwa ini tuh
ternyata dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Saya pakai senjata saya buat sendiri, namanya kampak. Kampak itu tajam gitu. Itu saya kasih tangke 2 meter lebih. Wah, saya bertempur melawan mereka. Setelah itu kami dari mahasiswa pemuda dilatih kemiliteran. Bapak membunuh kira-kira berapa orang? Wah, tidak bisa dihitung. Peristiwa itu melibatkan pembunuhan yang massal dengan jumlah korban jiwa yang nggak terhitung, mungkin bisa 500.000, bahkan lebih dari 1 juta jiwa yang terbunuh. Suruh ngaku, kamu bagaimana geraknya, wong saya tidak tahu. Akhirnya saya dilepaskan, tetapi dengan syarat harus membuang mayat-mayat yang dia bantai. Ya, minim tiap hari 2 orang. Kalau malam minggu kadang-kadang ya 25, 20 gitu. Selama 2 tahun. Dan juga nggak cuma korban jiwa, tapi ada juga ratusan ribu orang yang ditangkap dan juga dipenjara tanpa adanya pengadilan. Pada waktu habis ditangkap, kemudian saya pertama dipukul dengan senjata laras panjang, dipukul pada kepala saya. Kemudian saya dibabat atau ditebas dengan samurai. Setelah itu tangan saya diikat dengan tali bambu. Setelah itu saya dijerumuskan ke dalam. Tragedi ini juga punya efek terhadap kekerasan fisik yang lainnya, seperti penyiksaan dan kekerasan seksual. Gak cuma itu, banyak juga orang yang dipaksa dan diambil dari rumahnya dan hilang gitu aja, gak pernah kembali atau gak bisa ditemuin di mana-mana. Entah mereka masih hidup atau entah mereka udah mati, dan kalau pun udah mati jasadnya juga susah ditemuin. Dari sini dampaknya tuh bukan cukup besar lagi, tapi besar banget. Jadi namanya diskriminasi. Diskriminasinya tuh jadinya mereka nggak punya hak-hak sipil mereka untuk melakukan kegiatan di negara ini. Saya emosional, saya ingat ibu saya, bapak saya. Cinta kasihnya sama anak-anaknya. Sering itu kalau waktu bapak saya kosong minggu, bawa kita jalan-jalan ke Tanjung Priok. Bapak saya selalu bilang sama saya, itu kan rumah saya dapat setengah mati. Saya kerja keras, susah payah dengan keringat saya. Bapak saya nggak rela. Dan kalau saya ngomong di mana-mana soal itu, bukan karena saya mau kembali tanah itu, bukan. Hanya untuk membelajari bagaimana jahatnya rejim saya. Tragedi ini bukanlah satu-satunya tragedi yang mencerminkan dari pelanggaran hak asasi manusia. Masih banyak tragedi-tragedi lain, baik itu yang kecil, sedang maupun besar. Itu semua termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti tragedi Petrus, saat mayat-mayat ditemukan di pinggir jalan tanpa pernah adanya sidang yang adil untuk mereka. Ano miris kok riyan anggere zaman niku angger kali sudah ditembak ngono ra wedi to. Aku ra susah to dianggap kali ora kali iki. Lalu Mei 98, saat kota-kota membara dan banyak perempuan yang harus menanggung trauma yang tidak terbayangkan. Bahkan di tahun yang sama, banyak
banyak mahasiswa di Trisakti dan Semanggi yang gugur cuma karena ingin menyuarakan suara mereka. Belum lagi mereka yang dihilangkan secara paksa, yang sampai sekarang keluarganya masih menunggu di depan istana setiap hari Kamis cuma untuk menanyakan anak saya di mana.